Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Raisa Ramalia dengan NIM 21031006. Yang kedua ada Mayra Ayesa 21031022. Dan ada saya sendiri yaitu Sylvie Aprilia Syarif dengan NIM 21031104. Di sini kita akan membahas materi tentang tumbuhan perkakas rumah tangga. Baik, di sini materinya ada 3. Yang pertama yaitu macam-macam perkakas dan perabotan rumah tangga. Yang kedua, jenis tumbuhan perkakas rumah tangga. Yang ketiga, ada manfaat tumbuhan untuk perkakas rumah tangga. Baik, pembacaan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mayra. Kepada Mayra dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang macam-macam perkakas rumah tangga. Nah, sebelum mengenal macam-macam perkakas rumah tangga, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu ilmu botani. Etnobotani adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan tumbuhan, termasuk penggunaan tumbuhan oleh manusia untuk keperluan seperti makanan, obat-obatan, bahan bangunan, dan bahan kerajinan. Salah satu aspek yang dapat dikaji dalam etnobotani adalah penggunaan tumbuhan dalam pembuatan perkakas rumah tangga. Salah satu kawasan konservasi alam yaitu Taman Nasional Bukit 12 atau TNBD memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Bagi suku anak dalam atau SAD, TNBD juga menjadi wilayah untuk mencari nafkah dengan memanfaatkan berbagai jenis flora dan fauna, yaitu untuk meramu dan berburu yang ada di kawasan tersebut. Masyarakat suku anak dalam memiliki kearifan lokal yang cukup tinggi dalam mengelola dan melestarikan hasil hutan. Berbagai jenis tumbuhan dimanfaatkan oleh suku anak dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan tumbuhan untuk membuat peralatan rumah tangga. Sebagian besar masyarakat suku anak dalam di Jambi memiliki kemampuan untuk menghasilkan kerajinan. Nah, masuk pada submateri yang pertama, yaitu macam-macam perkakas dan perabotan rumah tangga. Salah satu hasil penelitian menemukan ada 11 jenis peralatan rumah tangga yang digunakan oleh suku anak dalam kehidupan sehari-hari. Bahan baku yang digunakan untuk membuat peralatan tersebut berasal dari 20 spesies tumbuhan yang terdapat di sekitar pemukiman dan hutan yang termasuk dalam 12 famili. Ini merupakan jenis-jenis peralatan yang digunakan oleh suku anak dalam. Yang pertama yaitu ada ambung. Variasinya ada 2, yaitu ambung besar dan ambung kecil. Untuk kegunaannya yaitu sebagai tempat peralatan, tempat ayakan, tempat untuk membawa barang dan buah, tempat untuk tembakau, dan tempat ayakan. Bahan dan cara pembuatannya sendiri yaitu bahan yang digunakan yaitu berasal dari rotan seni, siuh, sego putih, dan temati. Untuk cara pembuatannya, rotan tersebut disilang seperti bentuk huruf X pada bagian bawah atau dasar sebagai pondasi awal. Kemudian rotan mulai dijalin dan dianyam. Yang kedua itu ada peralatan blebayon atau demo. Kegunaannya yaitu untuk tempat lampu. Bahan yang digunakan yaitu kulit meranti bunga dan meranti merah damar. Cara pembuatannya yaitu kulit meranti dilepaskan dari kayunya dengan cara ditokok atau dipukul-pukul dan kemudian dicabut. Setelah itu dibelah-belah di bagian kedua ujung kulit meranti tersebut dan dilipat
ke dalam belahan-belahan tersebut pada salah satu bagian ujung kulit meranti. Untuk peralatan yang ketiga yaitu ada buluh. Kegunaannya sebagai tempat mengambil air. Bahan yang digunakan yaitu bambu mayan. Cara pembuatannya, bambu dipotong sepanjang ruas bambu, kemudian dilubangi kecil di bagian atas bambu. Peralatan yang keempat ada cangkai. Kegunaannya yaitu untuk memasak. Bahan yang digunakan yaitu semua jenis tumbuhan berkayu. Cara pembuatannya yaitu dahan pohon dipotong dan ditancapkan ke tanah. Peralatan yang kelima yaitu catu. Kegunaannya untuk mengaduk nasi atau untuk sendok nasi, gulai, dan lauk. Biasanya bahan yang digunakan yaitu kayu pisang. Cara penggunaannya yaitu bagian batang atau pohon diambil sesuai kebutuhan dengan cara ditoreh. Kemudian bagian tersebut dibentuk dengan cara dikikis sehingga terbentuk catu, dan bagian ujung tangkai dibuat ukiran, misalnya berbentuk kepala burung elang. Peralatan selanjutnya ada kopu. Biasanya digunakan untuk tempat sabun, mandi, dan sampo. Bahan yang digunakan yaitu akar kopu. Cara penggunaannya yaitu akar kopu diambil, dibersihkan duri-duri kecil pada akar, dan selanjutnya akar kopu dibersihkan lagi kulit paling luar. Kemudian baru diseret, dikikis sehingga berbentuk gumpalan. Bahan peralatan selanjutnya itu ada losung. Biasanya digunakan untuk menumbuk padi atau ubi kering. Bahan yang digunakan biasanya dari kayu kacang, kayu joho, dan kayu petaling atau buntor. Pohon kayu yang berukuran besar ditakuk dan dilubangi hingga dalam dengan menggunakan beliung. Hanton juga digunakan untuk menumbuk di losong tersebut. Biasanya kayu yang sudah diambil dari yang berukuran panjang ditara dengan parang sehingga berbentuk bulat panjang. Peralatan selanjutnya itu ada nyiru. Nyiru ini ada dua variasi, yaitu nyiru besar dan nyiru kecil. Untuk kegunaannya yaitu untuk menampi padi atau juga untuk menampi beras. Bahan yang digunakan yaitu berasal dari bambu yang nipih dan mayan, serta juga di sampingnya berasal dari rotan atau seni, siuh, semati, dan sego putih. Untuk cara penggunaannya, rotan digunakan untuk pondasi atau kerangka nyiru. Setelah itu bambu baru dianyam sehingga terbentuk nyiru. Peralatan selanjutnya ada sengkelat. Kegunaannya yaitu untuk cebok atau buang air besar. Biasanya berasal dari pohon antuy. Cara penggunaannya, pohon kayu yang digunakan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang ke-10 yaitu ada sumpit. Sumpit ini juga bervariasi, ada sumpit besar, sumpit sedang, dan sumpit kecil. Biasanya digunakan untuk tempat beras, untuk menyimpan rokok atau tembakau, dan untuk tempat manik-manik. Biasanya sumpit ini berasal dari rumbai. Rumbai yang sudah diambil dibersihkan duri yang terdapat pada bagian tepi daun dan tulang daun juga dibersihkan, kemudian dijemur dan setelah itu baru mulai dianyam. Peralatan selanjutnya ada tikar. Tikar ini digunakan untuk alas untuk duduk atau tidur maupun upacara bersela atau acara pernikahan. Tikar ini biasanya dibuat dari bahan rumbai. Rumbai yang sudah diambil dibersihkan, duri yang terdapat pada bagian tepi daun dan tulang daun juga dibersihkan, kemudian dijemur dan setelah itu baru dianyam. Ini merupakan gambar-gambar contoh dari perkakas rumah tangga yang berasal dari tumbuhan. Untuk gambar yang A yaitu adalah gambar ambung.
Yang gambar yang B itu adalah blebayon. Gambar yang ketiga adalah jatuh. Gambar yang keempat ada kopu. Gambar yang kelima itu nyiru. Gambar yang keenam ada tikar. Dan gambar yang ketujuh itu ada sumpit. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Arista. Kepada Arista dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jenis tumbuhan perkakas rumah tangga. Lanjut. Nah, di sini ada pun tumbuhan-tumbuhan yang digunakan atau diolah menjadi dan bermanfaat menjadi untuk perkakas rumah tangga. Di sini ada 13 famili dari tumbuh-tumbuhan. Itu untuk famili yang pertama, yaitu famili Anonaceae. Nah, di mana spesies yang digunakan adalah Polyalthia hockerinacea dengan nama lokalnya adalah kayu penjitan. Itu kegunaannya adalah untuk membuat sengkelat, di mana bagian yang dimanfaatkan adalah batang. Nah, untuk famili yang kedua itu pada famili Arecaceae. Nah, di mana dengan spesiesnya ada 5. Spesies yang pertama yaitu ada Demonorot st1 dengan nama lokalnya rotan jenang. Kegunaannya adalah untuk pewarna embung. Bagian yang digunakan dan dimanfaatkan adalah getahnya. Nah, untuk spesies yang kedua ada Demonorot st2 dengan nama lokal rotan sego putih. Kemudian Calamus st dengan nama lokal rotan seni. Spesies yang keempat adalah Cortalsia st1 dengan nama lokal rotan siu dan Cortalsia st2 dengan rotan temati. Kemudian untuk kegunaan dari keempat spesies ini adalah untuk membuat ambung dan nyiru, di mana bagian yang dimanfaatkan adalah batangnya. Kemudian untuk famili yang ketiga yaitu ada Bambutaceae. Nah, di mana spesies yang digunakan ada 2. Spesies yang pertama yaitu ada Gigantophylla st, di mana dengan nama lokal adalah bambu mayan. Itu kegunaannya adalah untuk membuat nyiru dan bulu. Bagian yang dimanfaatkan yaitu adalah batangnya. Kemudian spesies yang kedua ada Isostasium iratem, di mana dengan nama lokalnya adalah bambu nipis. Kegunaannya adalah untuk membuat nyiru. Kemudian bagian yang dimanfaatkan adalah batangnya. Untuk famili yang keempat di sini ada Cesalpinaceae dengan spesies yang dipakai itu Cesalpina digna rotil, di mana dengan nama lokal adalah kopu. Kegunaannya adalah untuk membuat sabun mandi. Nah, untuk membuat sabun mandi ini yang dimanfaatkan biasanya adalah batangnya. Nah, lanjut untuk famili yang kelima di sini ada Combretaceae, di mana spesies yang dimanfaatkan adalah Terminalia Salamansanae Blanco-Roth, di mana nama lokalnya adalah kayu joho. Nah, kayu joho ini gunanya adalah untuk membuat losung dengan bagian yang dimanfaatkan adalah batang. Lanjut. Kemudian untuk famili berikutnya di sini ada Dipterocarpaceae dengan spesies yang digunakan ada 2. Spesies yang pertama yaitu ada Sorea Sumatra dengan nama lokalnya adalah beranti merah. Kemudian spesies yang kedua ada Sorea cf singkawang dengan nama lokal beranti bungo. Nah, kedua spesies ini kegunaannya adalah untuk membuat blebayon dengan bagian yang dimanfaatkan adalah bagian kulitnya.
Untuk spesies yang ketujuh biasanya digunakan pada spesies Ebanate, di mana dengan spesies Disporus sp dengan nama lokalnya adalah kayu arang. Nah, kayu arang ini biasanya digunakan untuk membuat sengkelat dan cangkai, dan yang dimanfaatkan adalah bagian batangnya. Kemudian pada spesies yang ke-8 itu ada Euphorbiaceae dengan dua spesies tumbuhan. Tumbuhan yang pertama di sini ada Aporosa decaniana dengan nama lokalnya adalah kayu selora. Kemudian spesies tumbuhan yang kedua ada Drypetes polyneura aerisau dengan nama lokal kayu mentowan. Nah, kedua spesies ini biasa digunakan untuk membuat sengkelat dan cangkai juga, dengan bagian yang dimanfaatkan adalah bagian batang. Lanjut pada famili yang ke-9, yaitu Butifera. Nah, famili ini biasanya tumbuhan yang dipakai yaitu di spesies Garcinia sp. Nah, dengan nama lokal adalah kayu pisang. Kemudian untuk bagian yang digunakan untuk membuat catu dan cangkai, dengan yang dimanfaatkan adalah batangnya. Lalu untuk famili yang ke-10 adalah pada famili Lauraceae dengan nama tumbuhan spesiesnya adalah Lipse sp. Dengan nama lokalnya adalah pohon antui. Nah, ini digunakan untuk membuat sengkelat. Bahan yang digunakan adalah batang. Lalu pada famili yang ke-11 di sini ada Myrtaceae dengan spesies Eugenia punclerski dengan nama daerahnya adalah Amok. Nah, ini untuk pewarna biru dan bagian yang digunakan adalah desaknya. Lalu untuk famili yang ke-12 di sini ada Olaceae, di mana dia ada dua spesies. Spesies yang digunakan yang pertama ada spesies Ocanthasis amenense, kemudian dengan nama lokal Petali, dan spesies yang kedua ada Strombosia javanica Bloom dengan nama lokal kayu kacang. Nah, kedua spesies ini, untuk spesies yang pertama tadi, itu kegunaannya adalah untuk membuat hanson. Untuk spesies yang kedua adalah untuk membuat losung. Nah, kedua spesies ini sama-sama bagian yang digunakan dan dimanfaatkan adalah bagian batangnya. Kemudian, untuk spesies yang terakhir di sini ada Tandanaceae. Nah, Tandanaceae ini nama lokalnya adalah Sunbai. Yang dimanfaatkan adalah untuk membuat ikat dan sungkit. Nah, bagian yang dipakai untuk membuat ikat dan sungkit ini adalah bagian daun. Oke, mungkin itu saja dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang ketiga yang akan saya sampaikan yaitu manfaat tumbuhan untuk perkakas rumah tangga. Manfaat utama dari kajian etnobotani yang pertama yaitu etnobotani membantu dalam memahami penggunaan tradisional tumbuhan dalam pembuatan perkakas rumah tangga. Yang kedua ada etnobotani dalam membantu mengidentifikasi spesies tumbuhan yang penting secara ekonomi dan budaya. Selanjutnya yaitu pengetahuan tentang penggunaan tradisional tumbuhan dalam pembuatan perkakas rumah tangga dapat memberikan inspirasi untuk pengembangan inovasi baru. Selanjutnya itu etnobotani dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi pengembangan industri lokal. Selanjutnya yaitu pengetahuan yang diperoleh dari
studi etnobotani dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan perlindungan lingkungan dan pelestarian warisan budaya. Selanjutnya yaitu tumbuhan memiliki sifat yang kuat sehingga kokoh dan tahan lama untuk perkakas rumah tangga. Tumbuhan memiliki sifat yang fleksibilitas seperti bambu dan rotan jadi cocok untuk perkakas yang memerlukan struktur fleksibel. Selanjutnya yaitu beberapa tumbuhan sangat tahan terhadap cuaca jadi membuatnya ideal untuk perkakas rumah tangga yang akan digunakan di luar ruangan. Selanjutnya yaitu tumbuhan juga memiliki nilai estetik yang tinggi sehingga memberikan sentuhan estetik yang menarik pada perabot rumah tangga. Selanjutnya yaitu tumbuhan memberikan beragam pilihan yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan tumbuhan untuk perkakas rumah tangga juga membawa dampak positif bagi lingkungan karena bahan baku dapat diperbarui dan didaur ulang. Selanjutnya itu beberapa tumbuhan seperti rotan atau bambu memberikan tekstur yang nyaman saat digunakan dalam pembuatan kursi atau sofa. Tumbuhan umumnya lebih mudah untuk diolah dan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan ekonomis. Beberapa tumbuhan seperti kayu dapat didaur ulang untuk digunakan kembali, sehingga mengurangi limbah dan memperpanjang umur produk. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.